Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, selamat pagi semuanya ya adik-adik. Di sini mari kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Di sini yang akan saya coba sampaikan di sini tentang imunobiologi ya. Sebenarnya ini dasar dari imunologi ya, tapi nanti ditambah dengan biologinya ya. Kita belajar tentang imunologi ya, secara umum atau secara garis besar itu ada kaitannya sama dengan imunitas ya. Nah, beberapa tahun ini Indonesia termasuk kita yang di Palembang ini kena dampaknya ya. Salah satunya adanya terkena COVID ya, sampai beberapa tahun. Nah, itu juga ada kaitannya sama imunitas ya. Jadi sebenarnya apa sih imunitas itu? Sistem kekebalan tubuh. Selain itu, apakah hanya dia sistem kekebalan tubuh? Sistem kekebalan tubuh sajakah yang terjadi di tubuh ya? Ada yang mau berpendapat dulu pagi-pagi ini? Ada yang di belakang? Ada yang mau, atau ada yang mau menyatakan pendapatnya lah tentang apa yang berkaitan sama imunitas, atau yang mau menceritakan pengalamannya tentang imunitas? Ada yang di bagian belakang? Kekebalan tubuh? Ya, Izin menjawab, Bu. Setahu saya imunitas itu bukan hanya tentang cara bagaimana tubuh supaya bertahan dari ancaman luar, tetapi bagaimana tubuh itu bisa mengingat juga. Jadi ketika ada serangan yang kedua kalinya, tubuh itu bisa menyerang si ancaman dari luar itu. Terima kasih. Ya, jadi kata teman kalian tadi bukan hanya kekebalan tubuh ya, tapi ketika ada benda asing yang masuk ke tubuh ya, secara tidak langsung tubuh itu menyerang benda asing yang masuk tersebut ya. Jadi ada sistem pertahanan tubuh. Ada lagi? Nanti ada imunologi, ada sistem imun, ada imunitas. Sama enggak itu kira-kira pengertiannya? Imunologi, imunitas, sistem imun. Sama enggak kira-kira? Beda ya? Oke, ya. Jadi di perkuliahan ini ya, nanti yang akan kita pelajari ya, kita tahu dulu bagaimana perkembangan dari sistem imun ya. Jadi kemudian nanti ada organ-organ ya. Organ-organ ini ada jaringan yang terlibat dalam sistem imun. Kemudian nanti kita juga tahu setelah ada organ-organ dia ada sel-sel yang berperan dalam sistem imun ya. Kemudian nanti bagaimana
interaksi sel tersebut dalam pembentukan antibodi di tubuh kita, ya. Kemudian nanti ada hipersensitivitas, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit sistem imun, ya, yang mungkin yang kalian tahu, ya. Oke, imunologi, ya. Kalau imunologi, logi kan logos, ya. Imun itu berasal dari kata komunis, ya, kalau tidak salah, ya. Jadi imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Jadi dia ilmunya itu yang disebut dengan imunologi. Oke, yang di rumah ini kedengaran nggak, Dek, suara saya? Masuk nggak? Dengeran, Saya Bu. lupa tanya ini. Terdengar, Bu. Kedengaran, Ibu. Anissa Lutfia, masuk? Masuk, Ibu. Kedengaran nggak suara saya, Anissa? Kedengaran, Bu. Anissa Lutfias, kedengaran nggak, Dek, suara saya? Terdengar, Ibu. Oh ya sudah. Oke. Ya, jadi itu imunologi, ya. Kemudian sistem imun, ya. Yang namanya juga sistem, ya, berarti dia suatu proses, ya, sistem, ya. Jadi mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan perlindungan tubuh dari berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan dalam lingkungan, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem imun, ya. Dia merupakan mekanismenya, ya. Jadi yang disampaikan sama teman kalian tadi, terkadang ketika kita berada di luar atau kita sedang duduk ini tanpa kita sadari ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Baik itu bisa dilihat dengan kasat mata ataupun yang nggak terlihat. Nah, yang nggak terlihat ini yang kadang bikin bahaya untuk tubuh kita. Makanya dari itu adanya sistem imun ini dia berperan penting dalam mempertahankan perlindungan tubuh, ya. Kemudian imunitas, ya. Ini imunitas ini adalah semua mekanisme fisiologis, ya, yang dia tugasnya bantu untuk mengenal benda asing, ya. Bukan hanya mengenal benda asing, tapi dia juga menetralkan atau mengeliminasi benda asing tersebut, ya. Bisa juga dia memetabolisme benda asing tadi, ya, tanpa menimbulkan kerusakan yang dihasilkan, ya. Itu, ya. Jadi ada imunologi, ada sistem imun, dan ada imunitas. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, ya, kita tidak bisa menutupi sejarah yang terjadi, ya, pada sebelumnya, pada sebelum abad-abadnya, ya. Jadi sebenarnya imunologi ini bukan hanya ilmu yang sebelumnya bisa berdiri sendiri, deh. Nah, dia juga maksudnya gimana? Dia saling keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi sebelumnya belum muncul ilmu yang hanya mempelajari imunologi ini, tapi sebelumnya dia dibahas oleh bagian mikro, ya, bagian mikro. Tentu saja bukan hanya mikro, jadi dia bekerjasama dengan biokimia, ya, kemudian ahli-ahli yang lain, ya, dan mereka menemukan riset-riset yang tentang imunologi ini. Nah, jadi di Cina, ya, diawali di Cina, jadi ada terkena wabah cacar, ya, wabah cacar di Cina ini sangat lama sekali terjadi, ya. Kemudian berkembang lagi, ya. Ya, jadi berkembang dari wabah tersebut dilakukan pegangnya kali. Oh, baterai low.
Oke, ya. Nah, bayangkan ya, kita yang kena wabah COVID aja hampir semua daerah yang terkena, ya enggak? Ya, apalagi pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita sudah banyak proteksi, Dek. Ya enggak? Kalau ya, proteksinya apa? Dulu sampai terjadi penimbunan masker, kemudian penimbunan vitamin ya, dan hal-hal yang lain. Nah, bedanya kalau zaman dulu itu nggak ada obatnya, ya. Jadi mereka berpikir gimana nih caranya untuk menghilangkan wabah ini, ya. Nah, jadi sempat ada dilakukan di sana tuh gimana ya caranya ya? Kan cacar ini ada seperti keraknya. Nah, jadi dia diobati dengan kerak tadi ya, kemudian dimasukkan ke tubuh intradermal. Nah, jadi sampai di Inggris juga dilakukan. Mungkin saya bayangkan kayak seperti dipakai untuk obat kecantikan ya, inokulasi ini. Jadi mungkin kayak ditempel seperti bedak ya mungkin ya, saking mau mengobati wabah ini ya. Nah ternyata pengobatan seperti ini berbahaya. Nah, ya, jadi berbahaya sehingga dihentikan untuk metode seperti ini. Nah, sampailah dia ke penemuan pada imunitas pada host ya. Jadi pada waktu itu ada yang terkena cacar pada sapi ya. Kemudian terkena juga pada orang, ternyata orang tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, inilah yang mengawali imunologi pada zaman dahulu ya. Jadi dia terbentuk imunitas pada hostnya ya. Jadi dia bisa mempertahankan si yang kena cacar tadi, dia bisa sembuh sendiri. Kemudian pada tahun 1881 ya, Louis Pasteur ini juga menemukan vaksinasi untuk penyakit kolera ayam ya, sampai vaksinasinya juga dinamakan dengan nama dia ya. Kalau tidak salah Pasteuri ya. Jadi ada namanya ya, namanya dia yang dipakai. Nah, dia pertama kali yang menemukan vaksinasi. Nah, jadi vaksinasi ini sudah berkembang dari tahun 1881. Jadi dari sinilah berawalnya ya, sampai ada vaksin antraks ya, kemudian ada vaksin untuk penemuan basil difteri ya, sampai yang kita nikmati sekarang ya, vaksin COVID ya. Nah, itu. Kalau tahun 1888 oleh Roux dan Yersin ya, ini ditemukan antigen dan toksin difteri ya. Jadi lanjutan dari Klebs dan Loeffler ini, dia menemukan ada basil difteri ya, penyakit difteri. Nah, pada tahun 88 nih ditemukanlah antigen dan toksin ya. Untuk antitoksin tersendiri ditemukan oleh Beherin Kit 1 ya. Kemudian Koch dan Neisser tahun 1883 ini menemukan fagositosis ya. Terbentuklah imunitas seluler. Oke, masih lanjutannya ya. Jadi di tahun, kalau imunitas seluler itu pada tahun 1883, kemudian berkembang di tahun 1886 itu oleh Fodor, itu pertama kali dia mengukakan tentang imunitas humoral ya, yang didapatkan. Nah, dilanjutkan ditemukan juga antigen golongan darah ya oleh Landsteiner tahun 1990. Selanjutnya terjadi penyimpangan nih, ada penyimpangan respon imun ya di tubuh kita tahun 1902 oleh Richard dan Portier ya. Nah, ternyata nggak hanya berlanjut sampai di penyimpangan respon imun ya, sampai dia menemukan tentang alergi ya.
di tahun 1906, kemudian berkembang lagi ya tahun 59. Ini sangat banyak perkembangannya ya. Jadi perkembangan imunologi molekuler, ada imunoglobulin ya, identifikasi separasi molekul-molekul pada sistem imun ya. Kemudian adanya ditemukannya interleukin sama reseptor sel ya. Jadi dia yang berperan dalam sistem imun. Kemudian pada tahun 1975 Kohler dan Milstein itu menemukan antibodi monoklonal ya. Nah, jadi itu sejarahnya dalam penemuan tentang imunologi. Oke. Filogeni imunitas non spesifik ya. Jadi pada manusia itu sudah ada ya. Jadi 3 dari 5 leukositnya ya, itu ada monosit, ada sel polimorfonuklear atau neutrofil ya, dan eosinofil ya, itu sudah berperan sebagai fagosit. Ya. Nah, selain fagosit ya, dia juga berperan sebagai respon inflamasi. Nah, respon inflamasi ini apa? Respon inflamasi ini merupakan salah satu pertahanan mekanisme tubuh ya. Salah satu pertahanan mekanisme tubuh yang non spesifik ya, yang terlihat pada invertebrata primitif ya. Jadi pada manusia sebelumnya itu sudah ada respon untuk mekanisme tubuh. Ya, tadi dari dari leukositnya ya, dari sel darahnya. Nah, dengan evolusi bentuk pertahanan ini tetap dipertahankan ya, dan ditambah dengan bentuk baru seperti sistem koagulasi ya, komplement, amplifikasi biologik, bahkan dengan bentuk pertahanan yang spesifik. Jadi nanti ada pertahanan non spesifik ya, ada pertahanan spesifik. Nah, itu yang untuk non spesifiknya. Filogeni imunitas spesifik ya. Pada manusia, sistem imun ini sudah berkembang sedemikian rupa ya, dengan berbagai macam subset sel limfoid ya, dan limfokin yang dihasilkannya ya. Selama evolusi terjadi, spesialisasi sel yang berperan spesifik pada pertahanan tubuh, dan spesialisasi ini didukung oleh lingkungan mikro tempat sel pendahulu berada. Jadi ada salah satunya organ ya, di sini organ penghasil limfosit ya, yang berperan dalam sistem imun, ini namanya thymus ya. Nah, sebenarnya thymus ini merupakan kalau pada burung ini yang dinamakan bursa fabricius ya. Nah, ini salah satu organ yang berperan dalam sistem imun. Urutan evolusi kelas imunoglobulin paralel dengan proses pematangan pada individu ya. Oke. Pada vertebrata primitif, antibodi yang analog dengan imunoglobulin M, dan pada yang lebih tinggi timbul antibodi kedua yang analog dengan imunoglobulin C. Nah, jadi di tubuh kita sebelumnya itu sudah ada IgM ya, IgG ya. Kalau kita seperti yang kalian tahu, ada 5 kelas imunoglobulin ya, ada 5 Ig ya, IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE dengan masing-masing subkelasnya. Nah, jadi lingkungan ya merupakan faktor yang penting dalam filogeni sistem imun, baik lingkungan makro maupun mikro ya. Di lingkungan mikro ini sangat penting. Lingkungan mikro ini sistem ya, yang didapatkan dari tubuh ya. Lingkungan mikro sangat penting pada perkembangan sistem imun spesifik ya. Respon imun yang berkembang sempurna adalah respon imun dengan spesifisitasnya dan memori imunologi. Jadi kalau sudah ada respon imun ya, dia sensitif atau tidak, dan dia ada kayak timbul memori enggak untuk mengulang kalau misalkan sekali-kali benda asing itu masuk lagi ke tubuh kita.
Ontogeni sistem imun ya. Ontogeni sistem imun adalah proses perkembangan sistem imun ya, ditinjau dari individu yang sedang berkembang. Jadi bukan spesies, dari sel pendahulu sampai menjadi sel matur. Pada manusia diperkirakan bahwa maturasi respon imun itu sudah dimulai dari fetus ya, dari kehamilan sekitar dari TM1 ini ya, kalau kita lihat ya dari 2 sampai 3 bulan. Itu sudah berkembang respon imunnya. Kemudian perkembangan ditujukan pada diferensiasi fungsi imunologi sel, baik itu non-spesifik dan spesifik. Keduanya berasal dari sel asal atau stem cell yang mempunyai kesanggupan untuk bereplikasi dan berdiferensiasi menjadi sel matur. Ya, jadi respon imun itu sudah ada dari kita masih di dalam kandungan ibu, ya, tepatnya itu di trimester pertama. Nah, jadi sel asal pada embrio yang sedang berkembang ya terletak pada jaringan hematopoietik yolk sac ya pada kehamilan 6 minggu di hati dan mulai usia kehamilan 2 bulan serta selanjutnya pada sumsum tulang. Nah, ini sumsum tulang ini merupakan salah satu organ juga ya yang berperan dalam sistem imun ya. Tadi ada timus ya, kemudian ada sumsum tulang. Nah, pada kehamilan 3-5 bulan, limfa juga berperan sebagai jaringan hematopoietik. Nah, jadi ada limfa juga ya, ada timus, sumsum tulang, ada limfa ya. Setelah bayi lahir, sumsum tulang merupakan satu-satunya organ hematopoietik ya. Bila sumsum tulang gagal, misalnya oleh karena suatu penyakit, maka hati dan limfa dapat berfungsi sebagai hematopoiesis ekstramedular ya. Nah, itu perkembangannya sistem imun ya. Nah, sistem imun ya. Jadi sistem imun ini dia dibagi menjadi 2. Ya. Ada sistem kekebalan tubuh bawaan atau innate immune system ya. Ada yang dinamakan dengan sistem kekebalan tubuh adaptif ya atau adaptif imun. Nah, apa ini tubuh bawaan atau adaptif? Jadi kalau sistem kekebalan tubuh bawaan ya, dia sistem kekebalannya yang berasal dari tubuh itu sendiri ya. Jadi dari bawaan atau dari lahir ya dia berasal ya. Sudah ada pada saat dia lahir. Nah, ini termasuk respon non-spesifik ya, kemudian perlindungan non-spesifiknya terhadap mikroba. Kemudian kalau sistem kekebalan tubuh adaptif ya, dia merupakan sistem kekebalan yang didapatkan dari zat luar ya, misalkan antigen atau misalkan antibodi atau misalkan dari bayi nih kalian dapat imunisasi ya atau vaksin hepatitis. Nah, itu salah satunya contoh dari sistem kekebalan tubuh adaptif ya. Dia sifatnya spesifik, responnya respon spesifik ya. Dia memberikan perlindungan spesifik terhadap mikroba. Nah, apa fungsi dari sistem imun? Jadi, nah udah ketawa. Apa tuh jadi fungsinya sistem imun? Ya, catat dulu. Ya, kan sudah dibahas dari awal tadi ya. Salah satunya untuk sebagai pertahanan tubuh. Silakan ini dicatat dulu ya untuk tugas kita. Saya kembali lagi ke slide yang ini ya. Jadi di sistem kekebalan tubuh bawaan ya, ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi sebenarnya ada 3 macam mekanisme pertahanan tubuh ya.
di sini nanti ada pertahanan 1 dan 2 yang di sistem kekebalan tubuh bawaan. Nah, yang ini termasuk mekanisme pertahanan tubuh yang ketiga ya. Apa saja nanti? Nah, ini mekanisme pertahanan pertama ya. Jadi dia terdiri dari apa? Jadi dia terdiri dari barier fisik ya. Baik itu kulit, mukosa, gingiva, silia. Ya. Nah, jadi organ-organ tubuh kalian yang nampak ini merupakan mekanisme pertahanan pertama, Dek. Ya, misalkan nih ada zat masuk ya. Enggak langsung masuk ke tubuh kita. Nah, ya, jadi dia langsung masuk kemana dulu? Masuk ke mekanisme pertahanan pertama. Masuk mana? Ke kulit atau ke mukosa. Ya, kalau mukosa ini terdapat di mana kalau mukosa ya? Ya, mulut. Selain mulut? Ya, hidung ya. Pokoknya di saluran yang ada saluran-salurannya ya, Dek ya. Nah, ini dia seperti itu ya, masuk benda asing. Jadi enggak langsung masuk ke tubuh kita, tapi dia melewati mekanisme pertahanan pertama. Ya. Kemudian dia masuk lewat kimia ya, lewat saliva atau keringat ya. Jadi kalau misalkan dia ada yang masuk nih zat-zat asing kan bisa langsung dihilangkan oleh tubuh kita ya, dari keringat atau air mata ya, atau enzim-enzim pencernaan, atau langsung lewat urin ya. Nah, ini kemudian ada yang terakhir ada bioflora ya. Ini sistem kekebalan tubuh, ini merupakan mekanisme pertahanan pertama yang ada di tubuh kita. Oke. Kalau ini mekanisme pertahanan pertama ini ya, dia bisa maksudnya bisa di stop ya, misalkan bukan bisa di stop ya. Jadi misalkan ada benda asing masuk melewati mekanisme pertahanan pertama ya, dia tidak berhasil masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita terbebas dari suatu penyakit atau benda asing itu nggak masuk ke tubuh kita. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dia masuk ke tubuh kita, maka dia akan masuk ke mekanisme pertahanan yang kedua. Nah, ya. Ada yang namanya fagositosis, inflamasi, demam. Ini merupakan respon-respon dari pertahanan tubuh kita ketika ada benda masuk. Ya, kadang kita ngerasa nih misalkan demam ya, sebenarnya itu merupakan respon dari sistem imun kita ya. Ya bukan masalah, cuma cara mengatasi gejala yang kita alami itu ya. Yang pertama fagositosis ya. Apa fagositosis nih? Apa? Makan benda asing ya. Ya. Jadi ada yang namanya sel fagosit ya, di mana sel fagosit ini dia fungsinya untuk menelan ya benda atau partikel yang masuk ke dalam tubuh kita ya, baik itu yang partikel asing, pokoknya yang tidak dikenali oleh tubuh kita. Nah, dengan cara dia fagositosis ya. Kemudian bisa juga setelah melewati ini fagositosis, bisa juga ada respon inflamasi, terjadinya inflamasi ya. Inflamasi ini merupakan sel imun non-spesifik ya, yang berasal dari makrofag, neutrofil, eosinofil, dan basofil ya. Kemudian inflamasi ini juga termasuk mediator kimis ya, atau interleukin 1, interferon, dan komplemen. Nah, ini merupakan molekul yang berperan dalam sistem imun ya. Nah, yang terakhir adalah demam ya. Nah, ini merupakan mekanisme pertahanan yang kedua yang ada di tubuh kita, Dek. Jadi
kalau ada benda asing masuk ya, jadi dia ngelewati ini dulu, bisa di fagosit ya. Kemudian ada di kadang tubuh kita mengalami inflamasi, bahkan juga bisa sampai demam ya. Nah, ini tahapan dari fagositosis ya. Jadi yang yang teman kalian sampaikan tadi ya. Jadi di awal kalau ada selnya ya, jadi ada sel fagosit ya. Jadi ketika ada benda asing tuh nempel dulu. Dia ngenali dulu. Ini zat yang ada di tubuh atau bukan, ini asing atau bukan ya. Diajak kenalan dulu sama si sel fagosit ini ya. Namanya recognition ya. Kemudian dia bergerak ya, terjadi kemotaksis ya, dilanjutkan dengan terjadi perlekatan antara sel fagosit sama benda asing itu ya. Habis dia mengenali, dia nyamperi ya, terjadi pergerakan, kemudian dia melekat, adesi ya, adesi. Nah, sini ya. Kemudian setelah adesi, oh ini benda asing nih, langsung dia makan. Dia telan benda asing tadi, atau namakan dengan ingestion ya. Kemudian dicernalah oleh sel fagosit tadi, digesti ya. Nah, bisa stop sampai sini ya. Jadi benda asing tadi enggak berlanjut di dalam tubuh kita. Nah, adanya respon inflamasi ya. Ini respon inflamasi ini merupakan respon normal ya untuk melindungi tubuh dari injury ya, atau infeksi ya. Nah, ada inflamasi akut, ada inflamasi kronik ya. Ini inflamasi akut ini terjadi beberapa menit ya sampai hari. Kalau dia kronik, inflamasinya dimulai dari beberapa hari mungkin sampai bertahun-tahun ya yang dialami. Nah, ini berawal dari terjadinya inflamasi ya. Dolor nih apa dolor? Dolor apa dolor? Dolor, rubor, kalor, tumor, fungsiolesa. Kalau mana ya, nanti cari ya apa dolor nih ya. Jadi dia berwarna kemerahan sampai dia mengalami panas ya, sampai mengalami pembengkakan ya, sampai dia menghilang di ininya ya. Ini tahapan dari terjadinya inflamasi ya. Oke. Kemudian setelah dari inflamasi dia mengalami demam, salah satu respon dari sistem imun kita. Jadi ini kan sebenarnya sudah ditandai dari inflamasi ya, kalor ini merupakan salah satu dari inflamasi ya, kalornya panas kan. Nah, panas ini meningkat suhu tubuh kita. Akibat dari apa? Akibat dari aktivitas interleukin 1 ya, yang di hipotalamus ya, kemudian dia bisa meningkatkan suhu tubuh kita. Demam berperan untuk memperlambat metabolisme mikroba sampai fungsi sel imun meningkat. Nah, jadi dengan adanya mikroba ya, dia ini bisa membantu metabolisme ini untuk sampai memulihkan sel imun kita, sampai untuk meningkatkan fungsi sel imun kita ya. Jadi kita kalau ada kondisi pada demam fever ini ya, jadi jangan khawatir ya. Jadi cuma mungkin bagaimana cara kita mengatasi demam ini ya. Mungkin itu ya untuk respon di tubuh kita. Nah, tadi sistem kekebalan tubuh bawaan ya yang ada di tubuh kita.
ya. Oke. Kemudian ini sistem kekebalan tubuh ya, adaptif ya. Ini sifatnya yang didapatkan ya. Dia bersifat spesifik ya. Dia memberikan perlindungan hanya kepada jenis antigen tertentu, tidak untuk yang lainnya ya. Jadi kalau yang bawaan tadi dia kan memberikan perlindungan kepada tubuh kita. Nah, tapi kalau kekebalan tubuh adaptif ya, dia berdasarkan antigen yang dimasukkan ke tubuh kita. Ya, jadi misalkan kayak salah satunya saya contohkan imunisasi DPT nih. Nah, ya. Imunisasi DPT kan untuk mencegah terjadinya ya apa pertusis tetanus ya, pertusis tetanus atau imunisasi dasar yang didapatkan ya, dia untuk mencegah penyakit itu. Nah, jadi dia hanya kepada jenis antigen tertentu, bukan untuk melindungi yang ada bukan untuk melindungi semuanya yang ada di tubuh kita. Nah, sistem kekebalan ini dia didapatkan dari cari apa? Bisa imunisasi ya, bisa sakit atau dari ibu ya lewat plasenta atau bisa didapatkan dari ASI ya. Nah, sistem kekebalan ini dia nggak secara langsung masuk, langsung mengenal antigen ini, tapi dia perlu waktu deh. Dia perlu waktu untuk sensitif pada sistemnya ya, sehingga kalau dia sudah sensitif, dia bisa memproduksi kekebalan. Atau misalkan dicontohkan ini pada orang yang sakit ya, kekebalan baru berfungsi pada saat terpapar antigen yang kedua. Jadi misalkan sakit nih, saya contohkan pada campak ya. Nah, kalau dia sudah bayi yang sudah terkena campak kan dia sudah punya kekebalan terhadap virus itu ya. Nah, jadi itu untuk ini ya, untuk campak ya. Kemudian nah, imunitas spesifik ya, dia diperankan oleh dua sistem imun. Nah, di sini ada dua sistem imun ya, ada yang dinamakan dengan imunitas humoral, ada yang dinamakan dengan imunitas seluler. Imunitas humoral itu ya dia dibawakan oleh molekul atau protein serum ya yang mengenal dan mengeliminasi antigen bebas atau tidak terikat bukan bagian sel ya yang kita sebut dengan antibodi. Ya, jadi dibawa oleh antibodi kemudian mengikat dan bereaksi dengan antigen secara spesifik ya. Jadi di imunitas humoral ini ada antibodi dan antigen ya, dia bereaksi, mengikat dan membentuklah imunitas secara spesifik. Kalau itu imunitas humoral ya. Kalau imunitas seluler atau cell mediated immunity berarti dia sel ya, berasal dari dibawakan oleh sel. Ada sel limfosit T ya. Limfosit T ini dari organ timus ya, makanya dia dinamakan dengan limfosit T. Dia mengenal antigen di permukaan sel ya, jadi di permukaan sel atau antigen non self dan menghancurkan sel yang mengekspresikan antigen tersebut. Antibodi dan limfosit T spesifik dapat ditransfer secara pasif ke individu yang belum imun atau naif ya, menjadi imunisasi pasif. Nah, ya, jadi ini macam-macam imunitas spesifik ya yang diperankan oleh dua sistem imun. Jadi di tubuh kita itu banyak sekali mekanisme pertahanan tubuh. Ya, Dek ya. Nah, ini responnya ya. Jadi humoral dan seluler ya. Respon humoral dan seluler terhadap stimulasi antigen ya, mempunyai ciri sifat yang mendasar fundamental. Yang pertama, specificity ya. Respon imun adalah spesifik terhadap antigen tertentu
antibodi atau limfosit ya dapat mengenal bagian dari protein kompleks atau molekul besar lainnya. Bagian molekul yang dikenali antibodi atau limfosit secara spesifik disebut determinan atau epitop ya. Jadi nanti ada misalkan benda asing yang masuk ya, itu dikenali oleh antibodi kita. Nah, yang sistem pengenalan inilah yang dinamakan dengan epitop. Kemudian diversity ya. Diversity, tubuh manusia mempunyai sistem imun yang berpotensi mengenal antigen di luar di lingkungan hidupnya. Limfosit yang mempunyai spesifisitas terhadap antigen di dalam tubuh seluruhnya disebut limfosit repertoire. Diperkirakan dapat mendiferensiasi 10⁹ determinan. Ya, jadi di tubuh kita itu sudah ada limfosit. Ya, kalau kalian baca sebelumnya ada limfosit B dan limfosit T. Ya, nah, B itu dia berasal dari sel B. Ya. Bila suatu limfosit terinduksi antigen, ya, maka limfosit akan berproliferasi membentuk satu klon spesifiknya. Jadi kalau dia diinduksi sama antigen, ya, dia bereaksi dengan antigen, maka dia akan berproliferasi. Terbentuklah satu respon imun yang spesifik. Ya. Nah, ini merupakan clonal selection theory. Kemudian yang ketiga, memori, ya, jadi dia ada memori dari respon imunnya. Respon imun terhadap antigen akan meningkat efektivitasnya apabila terpapar atau bertemu antigen yang sama untuk kedua kali dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan memori sel atau memori imunologikal ya. Nah, jadi ada bisa dibayangkan ya kalau kalian kemarin yang terpapar sama COVID ya, berarti secara tidak langsung di tubuh kita itu sudah ada antibodi yang ada di tubuh kita ya, ada yang terbentuk ya. Jadi kemungkinan untuk bisa kena lagi ya, bisa kena lagi dari virus tersebut ya, bisa terpapar ya, karena sudah antibodinya tadi bisa tingkat keparahannya ya tidak sama dengan yang didapatkan pada saat pertama kali ya, kalau dari teori seperti ini ya, karena dari ada memori tadi di tubuh kita. Kemudian self limitation ya, respon imun yang normal akan menurun dan menghilang beberapa waktu setelah stimulasi dihentikan ya. Jadi imunitas kita itu tidak dari waktu ke waktu enggak secara terus-menerus punya ya, bukan punya, akan seperti itu kekebalan tubuh yang kita dapatkan ya, lambat laun akan menurun deh ya, akan menurun. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh ini nurun? Apa saja kira-kira? Pola hidup, terus asupan makanan, usia, umur ya, genetik juga. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun kita ya. Jadi kalau kalian baca, kalau misalkan pada bayi sama orang lanjut usia itu sistem imunnya juga belum kalau bayi kan dia belum begitu terbentuk ya sistem imunnya. Nah, kalau pada orang yang lanjut usia dia sudah terbentuk, tapi lama-kelamaan dia menurun karena dari usianya tadi ya. Jadi ada pola penurunan dari sistem tubuhnya ya. Kemudian discrimination of self from non-self ya. Ini dapat membedakan antigen asing dari komponen sendiri ya. Limfosit akan bereaksi terhadap stimulasi antigen asing tetapi tidak memberi respon pada molekul dan komponen sendiri ya. Nah, jadi ada toleransi pada limfosit ini ya, pada organ ini, toleransi imun ya, imun tolerance. Nah, akibat dari dia punya toleransi itu ya, kegagalan toleransi imun ini dia bisa menimbulkan penyakit
ya, akibat dia tidak bisa dihalang oleh mekanisme tubuh kita tadi, hilangnya fungsi dari limfosit tadi. Makanya bisa dia menimbulkan penyakit-penyakit autoimun, ya, menimbulkan konsekuensi patologi tertentu. Nah, berawal dari sini ya, jadi penyakit-penyakit yang itu bisa timbul. Oke. Masuk ke organ-organnya. Jadi di awal saya sudah menyinggung tadi ada timus ya, di sejarahnya tadi ada timus, ada limfa ya yang berperan dalam sistem tubuh kita ya. Nah, organ yang terlibat ini adalah organ sistem imun ya, yang berada di seluruh bagian tubuh ya. Nah, ini yang kita namakan dengan organ limfoid ya. Berdasarkan fungsinya ya, organ limfoid ini ada dia limfoid primer atau sentral, ada limfoid sekunder atau periferal. Nah, organ-organ yang terlibat di sistem imun ya, dia tugasnya apa? Dia tugasnya memproduksi, menyimpan dan memproses limfosit. Ya, limfosit tadi yang berperan dalam sistem imun, sistem tubuh kita. Apa saja contohnya organ-organnya ya. Jadi ini ada sumsum tulang, ada limfe, kelenjar limfe ya, limpa, timus, tonsil, adenoid, appendix, ya, agregat di jaringan limfe ya, atau jaringan-jaringan yang ada di saluran cerna ya, yang dinamakan dengan gut associated lymphoid tisu ya, atau plaque payer ya. Nah, sebenarnya ada banyak macam ya. Jadi ada gall, kalau kalian baca di beberapa sumber, ada gall, ada malt ya, ada ball. Malt itu mukosa ya. Kalau ball berarti dia brain ya, kalau tidak brain associated lymphoid tissue ya. Jadi banyak macamnya aja. Jadi di organ-organ inilah yang terlibat di sistem imun kita. Nah, ini jaringan yang masuk limfoid primer ya. Ini ada timus, kemudian kelenjar timus, ada sumsum tulang ya. Kemudian limfoid sekunder, ini ada yang berkapsul dan ada yang tidak berkapsul ya. Jadi kalau kelenjar limfa ini berkapsul ya, kalau dia tidak berkapsul ini tonsil ya. Gall, jaringan limfoid di kulit ya, saluran nafas atau saluran kemih atau saluran reproduksi. Nah, ini ya organ-organ yang menghasilkan, memproses dari limfosit ya. Kemudian setelah organ ya, jadi ada sel juga, sel-sel yang membantu dalam proses sistem imun deh. Nah, kalau neutrofil, eosinofil ini termasuk apa? Jenis sel? Leukosit deh ya. Jadi ini termasuk sel leukosit ya. Neutrofil ini sel fagositik yang dapat memakan dan menghancurkan bahan-bahan yang tidak perlu. Kemudian ada yang namanya eosinofil ya. Dia fungsinya mengeluarkan zat-zat kimiawi yang menghancurkan cacing parasit yang berperan dalam manifestasi alergi. Nah, ini tadi ada limfosit B, ada limfosit T. Ini berubah menjadi sel plasma yang mengeluarkan antibodi yang secara tidak langsung menyebabkan destruksi zat asing. Untuk limfosit T, dia berperan dalam imunitas seluler ya, dengan destruksi langsung melalui cara non-fagosik. Kalau untuk monosit, dia berubah menjadi makrofag ya. Nah, ini sel-sel dalam sistem imun. Oke. Selain sel-sel yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada nggak sel-sel lain yang berperan dalam imunitas sel tubuh? Ada nggak? Ada ya, pasti ada ya. Jadi ada sel-sel lain yang berperan dalam imunitas sel tubuh. Nanti dua ya, jadi tugasnya tadi kalau tidak salah yang pertama tadi fungsi sistem imun, yang kedua ini ya
Adakah sel-sel lain yang berperan dalam imunitas sel tubuh? Kemudian nanti bagaimana perannya ya, peran sel-sel itu tadi dijelaskan nanti ya. Nah, ini interaksi sel dalam pembentukan antibodi ya. Antigen pada sebuah APC ya, sel T helper, dia akan memperbanyak diri dan berdiferensiasi ya. Nah, jadi ketika dia memperbanyak diri dan berdiferensiasi, secara tidak langsung sel helper diaktifkan ya. Jadi ketika dia diaktifkan, kemudian dia mensekresikan sitokin. Ya, sitokin dan sel T helper mememori ya, memori sel T helper memori, kemudian merangsang limfosit yang lain ya. Makrofag yang ada di monosit tadi, makrofag ini dia menghancurkan benda asing ya. Untuk lebih aktif lagi, sel T helper dia memodulasi respon kekebalan humoral atau sel B ya, maupun respon kekebalan yang diperantarai oleh sel T ya, sel T sitotoksik ya. Jadi ini dia bagaimana sel berperan dalam pembentukan antibodi. Nah, oke. Hipersensitivitas ya. Jadi hipersensitivitas ini apa? Hipersensitivitas ini adalah suatu reaksi yang tidak kita harapkan dari respon imun tubuh tadi. Ya, jadi kalau dia bisa dilewati oleh mekanisme pertahanan tubuh ya, dia berarti lewat ya. Tapi kalau dia nggak bisa, jadi dia ada reaksinya yang nggak kita harapkan. Nah, dalam menurut Combs dan Gel ya, dia membagi menjadi 4 tipe ya, berdasarkan mekanisme dan waktu. Ada reaksi hipersensitivitas tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3, dan ada tipe 4. Nah, ini yang tipe 1 ya. Tipe 1 ini dia reaksinya cenderung cepat ya, karena dia cepat tadi, dia berfungsi sebagai anafilaktik ya. Ada imunoglobulin yang memerantarai ya, jadi ada satu imunoglobulin IgE namanya ya. Jadi di IgE ini ya ada reseptor yang berikatan spesifik di sel masnya, di sel mas dan basofil ya, karena adanya ikatan spesifik ini dia menimbulkan alergen ya, jadi menjadi sensitivitas, jadi dia timbul sensitif ya. Kemudian kontak berikutnya muncul sederetan reaksi biokimia ya, dan menimbulkan degranulasi dan melepaskan mediator-mediator ya. Karena ada kontak tadi ya, mediator-mediator yang dilepaskan ya, salah satunya histamin, leukotrin, dan sitokin ya. Jadi muncullah dia reaksi alergi ya, akibat reaksi hipersensitivitas ini. 15-30 menit setelah terpapar antigen, kadang terlambat ya. Reaksi ini muncul ya, 15-30 menit, kadang lambat sampai 10-12 jam ya. Nah, ini contohnya pada orang yang kena urtikaria ya. Dia ini melibatkan kulit, urtikaria, atau yang kena eksem ya, eksem. Ini dapat melibatkan kulit, urtikaria, eksem, mata, konjungtivitis, nasofaring, rinitis, jaringan, bronchopulmoner, asma, dan GI tract gastroenteritis ya. Nah, ini contohnya ya, terjadi reaksi anafilaksis terhadap bisa hewan ya, baik itu misalkan ada bisa ular ya, atau kayak terkena apa ya, apalagi ya contohnya, misalkan ulat ya, ulat bulu itu ya. Nah, itu termasuk reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Atau dia dari
makanan ya secara langsung ya, misalkan yang alergi sama jenis udang ya atau ikan-ikan laut. Nah, itu hipersensitivitasnya dia langsung muncul ya. Nah, ini misalkan dermatitis atopik atau rinitis alergika, konjungtivitis asma ya. Nah, gejala-gejala yang tadi, gejala-gejala yang reaksi-reaksi ini kadang ringan bahkan sampai kepada kematian ya. Berat ringan gejala dipengaruhi oleh antibodi IgE ya, kemudian jumlah alergen yang masuk ke tubuh kita tadi, kemudian faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan respon di tubuh kita ya, ada infeksi virus atau polutan ya yang berpengaruh. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya, ada fase sensitisasi, fase aktivasi, dan fase efektor. Nah, fase sensitisasi, waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan IgE sampai diikatnya oleh reseptor spesifik pada permukaan sel mast basofil ya. Jadi di awal tadi IgE tadi dia berikatan dengan sel di permukaan ya, dia di sel mast atau basofil tadi ya. Kemudian ada fase aktivasi, kapan dia diaktifkan ya, waktu yang diperlukan untuk pajanan ulang dengan antigen yang spesifik dan sel mast melepaskan isinya ya, yang berisikan granul yang menimbulkan reaksi. Fase efektor, waktu terjadi respon yang kompleks atau anafilaksis sebagai efek mediator-mediator yang dilepas sel mast dengan aktivitas farmakologi. Nah ini ya, ini gambaran tadi ya, jadi dia ada aktivitas di sel mastnya atau basofilnya ya, kemudian di sini ya, ini bisa menyebabkan reaksinya ya, letak di reaksinya. Ini mungkin untuk terapi di reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini bisa diberikan antihistamin ya, antihistamin atau adrenalin ya, sampai obat-obatan jenis kortikosteroid ya. Dia tujuannya untuk menghindari paparan alergen dan imunoterapi ya. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk reaksi hipersensitivitas tipe 2 ya. Kalau reaksi hipersensitivitas ini dia sitotoksik ya, bersifat sitotoksik ya, dia bereaksi menit sampai jam ya. Contohnya dari reaksi transfusi darah ya, atau pemasukan obat untuk hemolitik ya, jenis anemi ya. Contohnya lagi pada granulositopenia atau trombositopenia ya. Nah, jadi pada penyakit-penyakit ini ya, reaksi hipersensitivitas muncul ya. Ada imunoglobulin 2 imunoglobulin yang memerantai ya. Ada IgM dan ada IgG dan adanya komplemen ya, makromolekul tadi. Terjadi juga fagosit dan ada peranan sel K ya. Kemudian interaksi antigen antibodi pada permukaan sel IgM atau IgG dengan antigen yang juga merupakan bagian integral membran sel atau telah terserap atau menyatu menjadi membran. Di reaksi ini dia mengaktifkan sistem komplemen dan sel yang terlibat dihancurkan. Nah, untuk terapi di reaksi hipersensitivitas ini bisa diberikan antiinflamasi ya, antiinflamasi atau agen imunosupresif ya untuk diterapi. Nah, ini kayak tadi ya, misalkan reaksi dari transfusi tadi ya, dia bereaksi dengan tubuh ya, ketemu sel darah merah ya, bertemu dengan leukosit,
Kemudian dia bereaksi dengan imunoglobulin, IgG dan IgM ya. Kemudian terjadi anemia hemolitik ya. Nah, ini mekanismenya dari penyakit hipersensitivitas tadi, reaksi hipersensitivitas tadi. Nah, kalau tadi 1 dan 2 tipe 2, ini yang tipe 3 ya. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 ya, ini mempunyai kompleks imun yang kompleks ya, atau reaksi Artus ya. Ini terjadi 3 sampai 10 jam setelah dia terpapar antigen ya. Diperantarai kompleks imun adanya antigen dan antibodi ya. Antigen eksogen berupa bakteri, virus, parasit ya, atau endogen. Ini untuk kasus penyakit lupus ya, SLE ini. Contohnya serum sickness, SLE, artus, lupus nephritis ya, RA. Terbentuk kompleks antigen antibody ya. Dia toksik ya. Setelah terbentuk antigen ini, dia toksik terhadap jaringan di tempat mereka diendapkan, seperti ginjal, paru-paru ya. Kemudian setelah antigen antibodi terbentuk, dia difiltrasi di dinding pembuluh darah kecil. Karena difiltrasi di pembuluh darah kecil ini, dia mengaktifasi kaskade komplement ya. Kaskade komplement kemudian secara biologis terlepas bahan aktifnya, termasuk faktor-faktor yang menarik sel-sel fagosit yang akan memfagositosis kompleks tersebut ya. Nah, ini untuk pengambilan diagnosisnya ya, misalkan yang punya penyakit ini bisa diberikan terapi anti-inflamasi ya. Kemudian di reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya, tipe seluler atau tipe lambat ya, delay type hypersensitivity, ini berlangsung lebih dari 12 jam. Ini contohnya pada penyuntikan tuberkulin, mantox ya, tes mantox. Ini akan memuncak 48 jam setelah diberikan injeksi ya. Atau contoh lain, misalkan terjadi ada yang mengalami dermatitis kontak, penyakit autoimun ya, infeksi seperti tuberkulosis, lepra, granulomatosa dan toxoplasmosis ya. Nah, mekanisme di reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini dia melibatkan limfosit T dan monosit ya, atau makrofag. Sel T sitotoksik ya, atau TC menyebabkan kerusakan langsung, sedangkan sel T helper ini mensekresi sitokin, mengaktifasi TC, kemudian makrofagnya mengalami kerusakan ya. Ini bisa diterapi dengan kortikosteroid dan agen imunosupresif ya. Nah, oke. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh tadi tidak berfungsi ya, sistem kekebalan kita tadi, makanya dia bisa menimbulkan suatu penyakit atau menimbulkan suatu kelainan di tubuh kita. Makanya ada yang namanya penyakit sistem imun ya. Penyakit sistem imun ini penyakit imunodefisiensi ya, di mana sistem kekebalan tidak berfungsi secara adekuat ya. Infeksi sering terjadi, berulang, kadang bersifat berat dan kadang berlangsung lama dari biasanya. Nah, itu akibat dari kegagalan sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi tadi. Imunodefisiensi bisa timbul sejak seseorang dilahirkan ya. Jadi dari dia dilahirkan berarti dia bersifat kongenital ya. Atau bisa muncul setelah di kemudian hari atau setelah beberapa tahun kemudian ya.
Imunodefisiensi yang didapat biasanya terjadi akibat suatu penyakit ya. Imunodefisiensi yang didapat lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan imunodefisiensi kongenital. Orang yang memiliki kelainan limfa ya seringkali mengalami imunodefisiensi ya. Limfa tidak saja membantu menjerat, menghancurkan bakteri dan organisme infeksius ya yang masuk ke dalam peredaran darah, tetapi juga merupakan salah satu tempat pembentukan antibodi. Malnutrisi atau kurang gizi juga bisa secara serius menyebabkan gangguan sistem kekebalan ya. Jadi ada faktor dari kurang gizi juga bisa menyebabkan gangguan sistem kekebalan. Nah, ini imunodefisiensi ya, kurangnya respon imun ya, atau dia tidak bisa melawan infeksi secara kuat. Ada dua bentuk ya, ada imunodefisiensi primer dan ada imunodefisiensi sekunder ya. Ini penyakit imunodefisiensi primer ya, ini bersifat herediter ya, kadang sudah muncul gejalanya ya dari umur 6 bulan sampai 2 tahun ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini sebenarnya penyakit ini bisa deteksi deh ya dengan kita lihat anak mana yang akan muncul atau anak mana yang akan mengalami kira-kira ya. Ya bisa dilihat yang mana gen kariernya ya mungkin dari pemeriksaan gen ya, dilihat DNA-nya kira-kira mana yang akan terkena ya. Ini X-linked gamma globulinemia of Bruton ya, paling sering terjadi ya, ditandai dengan matangnya sel B, kemudian prasel B normal ya, kemudian adanya mutasi dari gen ya, adanya mutasi gen yang diekspresikan. Gen salah satunya gen tirosin kinase ya, jadi dia ada mutasi gen di penyakit ini ya. Imun seluler normal ya, penyakit ini sering terjadi bakteri terkena infeksi bakteri yang terus berulang-ulang ya. Ini imunodefisiensi primer. Atau ini jenisnya sindrom di George ya, di George atau hipoplasia thymus. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Dia ada kelainan pada multi organnya ya, di sini ya, kelainan multi organnya. Rusak kantong faringeal 3 dan 4 ya, ditandai hipoplasia thymus ya, kemudian hipoplasia paratiroid atau hipokalsemia tetani, kemudian ada defek ya pada jantungnya, kemudian payudara besar ya, terlihat pada mukanya juga ya. Nah, ini salah satu contoh dari imunodefisiensi primer ya, sindrom di George. Nah, tadi ada imunodefisiensi primer, kemudian ada imunodefisiensi sekunder ya. Ini perubahan pada fisik imunologi ya, dari infeksi, malnutrisi, penuaan, imunosupresi, dan kemoterapi. Ini orang yang terkena AIDS ya. Nah, penyakit AIDS ini salah satunya contoh dari imunodefisiensi sekunder ya. Ini apa yang diserang di penyakit ini ya. Jadi yang diserang adalah supresi imunitasnya di sel limfosit T-nya yang diserang ya. Kemudian infeksi oportunistik, dia menjadi keganasan sekunder ya. Ini termasuk kelainan neurologik ya. Nah,
Kemudian ada penyakit autoimun organ ya, ini namanya autoimun hemolytic anemia atau AHA ya. Dia disebabkan destruksi oleh antibodi terhadap antigen ya pada permukaan eritrosit. Autoantibodi anti eritrosit ya. Jadi dia ada kerusakan di antibodi dan antigennya pada eritrosit. Kemudian ada namanya penyakit Hashimoto, ya, tiroiditis Hashimoto, berarti pada kelenjar tiroid, ya, ini autoimun organ. Sebagian besar eutiroid atau hipotiroid atau hipertiroid, ya. Jadi misal dia ada autoantibodi anti tiroglobulin, ya. Ini terjadi infiltrasi limfosit, ya, makrofag, sel plasma di dalam kelenjarnya dia membentuk folikel limfoid, ya. Jadi ada kerusakan di antibodi ini, ya, sehingga dia bisa menyebabkan penyakit tiroiditis Hashimoto. Nah, ya, jadi ada banyak penyakit-penyakit yang terjadi, ya, ada penyakit Grave, ya, ada penyakit Sjogren. Nah, ini yang paling mungkin yang ini ya, lupus ya. Nah, kenapa ilmu imunologi ini berkembang ya sedemikian rupa ya? Jadi karena penyakit-penyakit ini ya yang awalnya tidak ada dia terus berkembang. Nah, itu yang membuat para peneliti ini ya terus melakukan riset, terus melakukan penelitian ya untuk untuk memunculkan potensi-potensi apa yang untuk mencegah agar terjadinya penyakit autoimun ini, ya. Oke. Nah, untuk tugas tadi ada 2 ya. Saya tambahkan untuk yang terakhir tugas kalian ya. Nanti saya mau ini kan ada penyakit-penyakitnya ya. Kita ada berapa kelas, Dek? 6 ya. Jadi ada 6 kelas. Alfa, beta, gamma, delta, omega, epsilon. Nah, jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa penyakitnya, ada 6 ya kalau tidak salah ya. Ada sekitar 6. Nah, itu nanti kalian cari ya bagaimana sel-selnya di dalam penyakit itu yang hilang ya. Maksudnya sel-sel atau organ-organ mana yang berperan sehingga mekanisme pertahanan tubuhnya menyebabkan penyakit ini ya. Paham ya, Dek ya? Jadi apa yang ciri khas dari penyakit ini? Sel-sel apa yang sel-sel imun apa yang terjadi atau yang hilang di tubuh ini yang dia tidak berfungsi sehingga dia menyebabkan penyakit ini. Paham, Dek ya? Ya, nanti nggak usah terlalu nggak usah terlalu panjang jawabannya, tapi kalian tahu, oh ini yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit autoimun ini, ya. Jadi awal tadi fungsi imun, kemudian sel-sel, selain sel-sel yang saya sebutkan tadi ya, ada sel-sel yang berperan ya. Kemudian yang ketiga ini jelaskan ya bagaimana terjadi mekanisme penyakit autoimun ya, yang mau dijelaskan organ-organ dan sel-selnya yang berperan ya. Itu saja ya untuk tugas di perkuliahan pada pagi hari ini ya. Dan saya minta maaf ya karena saya tidak bisa lama di sini ya. Jadi saya mau ada urusan ya. Makanya saya kasih tugas ke kalian ya. Untuk pengumpulannya ini karena sudah saya bagi kelas mungkin bisa dikoordinator oleh ketua kelasnya ya. Silakan nanti kumpul via email, boleh via Google Drive ya. Tugasnya kirim email paling lambat pada hari ini jam 12 malam. Ya.
Gampang tugasnya, nggak susah-susah banget ya. Apa? Apa? Maunya gimana? Oke, ketik. Ketik ya. Heeh. Ketik aja tuh ya, tugasnya ya. Intinya ada tugasnya ya. Jadi yang ininya saya menilai kehadiran kalian dari tugas itu ya. Jadi kalau tugasnya nggak ngumpul berarti nggak hadir dong. Saya kosongin nanti ya. Oke, yang di rumah terserah ya, karena saya nyatet kelasnya ini dari alfa, beta, gamma, delta, omega, epsilon. Nanti disesuaikan aja. Yang penting satu kelas itu dapat satu penyakit. Ya, satu kelas dapat satu penyakit. Jangan sama nanti kelas alfa sama beta bahas satu kasus penyakit, jangan ya. Tapi beda-beda kasus penyakit. Ya, yang di rumah bisa nyambung nggak ya? Kedengeran nggak ini yang di rumah? Coba di ini dulu yang di rumah, Dek. Paham ya tugasnya ya? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, cukup ya. Karena saya mau paham tugasnya. Gimana lah ya mau yang di rumah ini? Yang saya tanya, yang di rumah ini di mana posisinya? Yang di rumah, yang lagi online ini di mana posisinya? Tapi di Palembang. Ada luar daerah? Oh, sudah stay sini. Berarti di kos masing-masing berarti ya? Oh. Oke, yang di rumah juga sudah paham tugasnya ya. Email saya tahu? Ya, nanti silahkan dikirim ke email saya ya. Septi Purnamasari 1589 @gmail.com ya. Septi Purnamasari 1589 @gmail.com. Nanti biar ketua kelasnya aja ya yang handle tugasnya ya. Septi Purnamasari 1589 @gmail.com ya. Berhubung ini tugasnya sama ya. Tapi janganlah saling ini ya. Tukeran dong. Kirim dong. Copy paste ya. Saya akan lihat ini ya. Saya walaupun tugasnya sama ya, tapi saya tetap baca apa yang kalian tulis itu ya. Oke, tugasnya diketik ya. Nggak ada ya yang tulis tangan ya. Oke, mungkin itu ya saya cukupkan. Sudah jam 9 ya. Kalian siap-siap mau perkuliahan yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Makasih, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu.